Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang viral di Indonesia. Ya, hari Sabtu kemarin Ruang Guru telah resmi meluncurkan episode ke-10 dari Clash of Champions, yang mana kita sudah tahu siapa dua besar grand finalis Clash of Champions tahun ini, dan itu adalah Shakira dan juga Axel Giovanni. Nah, kali ini kita akan membahas tentang afirmasi positif yang sering dilakukan oleh Shakira ketika ia bangun tidur. Nah, buat kalian yang belum tahu videonya, silahkan simak video ini karena ini akan memberikan insight atau wawasan baru terkait afirmasi positif yang akan kita bahas pada video ini. Simaklah video ini. Dari mamaku, namanya positive affirmation. Mamaku selalu ngajarin setiap bangun tidur bilang, kamu cantik, kamu baik, kamu bahagia, kamu sempurna, dan semacamnya. Ambil semenit, 2 menit, langsung sholat subuh, baru jalanin aktivitas sehari-hari. Jadi, dan mamaku bilang, nggak boleh nih kak, misalnya nih kita, semoga nanti nggak sakit lagi ya. Kata nggaknya tuh nggak boleh. Semoga nanti sehat, bukan semoga nanti nggak sakit. Positive affirmation. Iya, karena mamaku bilang bumi itu menyerap kata-kata. Tapi bumi itu menyerap kata-katanya tuh nggak ngerti kata tidak, nggak ngerti kata iya, pokoknya cuma menyerap kata-kata entah Positif. itu baik entah baik. Iya, semoga tidak sakit, tidaknya nggak keserap, yang keserap tuh sakitnya doang. Makanya kita ngomongnya semoga sehat gitu. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat bahwa afirmasi positif adalah pernyataan-pernyataan yang sederhana namun kuat yang kita katakan kepada diri sendiri. Biasanya dengan tujuan untuk memperkuat keyakinan dan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Misalnya, ketika kalian bangun tidur, kalian bilang, "Aku mampu mencapai tujuanku," atau "Aku layak mendapatkan yang terbaik dalam hidup." Ya, itu adalah afirmasi positif atau kata-kata positif yang kita tanamkan kepada diri kita. Afirmasi ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga cara untuk memprogram ulang pikiran kita agar lebih fokus pada hal-hal yang positif. Misalnya, kita ketika pagi itu merasa malas untuk melakukan kegiatan, coba katakan afirmasi positif kepada diri kalian sendiri. Hari ini aku harus lebih sehat dengan cara berlari, atau hari ini aku harus lebih sehat dengan cara berjalan pagi, atau hari ini aku harus mendapatkan asupan informasi terbaru dari koran atau media online lain. Dan itu adalah sebuah afirmasi positif yang mungkin bisa menjadi salah satu stepping stone buat kita untuk selalu maju dan selalu memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Bayangkan pikiran kita seperti taman. Jika kita menanam benih positif seperti keyakinan diri dan optimisme, maka kita akan memanen kebahagiaan dan juga kesuksesan. Jika kita tidak memberikan gulma seperti pikiran negatif dan keraguan, maka benih-benih keyakinan dan optimisme yang selalu ada dalam diri kita tersebut akan terus tumbuh tanpa kita sadari dan akan berbuah 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian. Bukan sekarang. Seperti sebuah pohon, ketika panen kita tidak langsung mendapatkan panennya, tapi ada proses di situ. Kalau kita tidak menyiangi gulma, kalau kita tidak menghancurkan hal-hal yang memberikan efek negatif pada optimisme kita, maka pohon yang kita tanam tentu akan berbuah lama atau bahkan tidak berbuah. Jadi ketika kalian memberikan afirmasi positif, jangan sampai kalian memiliki gulma yang membuat pohon-pohon itu menjadi kerdil, seperti keraguan atau kekhawatiran atau ketakutan, yang mana itu akan merusak optimisme dalam hidup kita. Nah, kita tahu sendiri bahwa afirmasi positif ini ternyata sudah menjadi bagian dari praktik kesehatan mental selama bertahun-tahun. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa afirmasi positif dapat mengurangi stres dan juga meningkatkan kesejahteraan mental. Faktanya, beberapa psikolog percaya bahwa afirmasi positif ini mampu membantu kita menghadapi situasi-situasi sulit dengan lebih tenang dan juga terkontrol.
Ada juga penelitian dari Carnegie Mellon University yang menemukan bahwa orang yang sering melakukan afirmasi positif memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan. Artinya, dengan berpikir positif, kita bukan hanya menjaga kesehatan mental, tapi juga menjaga kesehatan fisik kita. Dan secara psikologis, afirmasi positif ini bekerja dengan cara mengaktifkan area otak yang terkait dengan penghargaan diri dan juga rasa percaya diri. Ketika kita mengulang-ulang afirmasi positif, sebenarnya kita sedang membentuk pola pikir baru yang lebih sehat dan juga lebih kuat. Menurut teori self-affirmation dari Claude Steele, manusia memiliki dorongan alami untuk mempertahankan pandangan diri yang positif. Dengan melakukan afirmasi positif, kita bisa melakukan pandangan ini yang pada gilirannya akan membantu kita untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap harga diri kita, ancaman terhadap kepercayaan diri kita dalam melakukan sesuatu, yang mana itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Wow. Menariknya, afirmasi positif juga bisa meningkatkan kinerja. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Psychological Science menemukan bahwa ketika orang melakukan afirmasi positif sebelum menghadapi tugas yang menantang, mereka cenderung tampil lebih baik dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Ini karena afirmasi positif membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus. Contohnya, jika kita menghadapi ulangan atau menghadapi tes matematika, biasanya kita merasa takut, merasa cemas, dan merasa bahwa aku susah nih, aku gak suka sama matematika. Namun ketika kita mencoba untuk tenang, aku bisa, aku pasti bisa, rasa tenang itu akan muncul. Dan pengendalian diri kita akan lebih kuat dibanding dengan sebelumnya. Dan itulah pentingnya afirmasi positif dalam hidup, akan membuat kita lebih terjaga untuk terus mendapatkan energi-energi positif dari alam, seperti yang dikatakan oleh Shakira pada video di awal tadi. Nah, oke, kita kembali ke Shakira, peserta Clash of Champions yang sukses mencapai Grand Final di Clash of Champions Ruang Guru. Di dalam podcastnya Denny Somargo, Shakira jelas-jelas membagi tentang kebiasaan rutinnya setelah bangun tidur, yaitu melakukan afirmasi positif setiap pagi. Baginya, memulai hari dengan mengucapkan kata-kata yang memotivasi diri sendiri adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan mata. Afirmasi positif ini dilakukan bukan sekedar untuk memberikan hasil yang instan, tapi juga memberikan konsistensi yang akan memberikan perasaan perubahan dalam diri. Merasakan bagaimana konsistensi untuk setiap pagi melakukan sesuatu. Aku bisa, aku hari ini akan begini dan aku harus begini. Itu akan memberikan kita motivasi lebih untuk menghadapi hari, yang mana itu akan membuat kita merasa lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi kompetisi di luar sana. Dan hasilnya pun luar biasa, bisa kita lihat pada diri Shakira. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan afirmasi positif dalam hidup kita? Ya, berikut beberapa tips praktis yang bisa kalian coba. Yang pertama, coba kalian pilih afirmasi yang sesuai dengan afirmasi hidup kalian. Kalau kalian merasa cemas, coba berikan tiap pagi afirmasi positif. Hari ini aku tidak akan merasa cemas lagi. Hari ini aku akan menjalani hidup dengan baik. Atau jika kalian merasa putus cinta, kemudian pagi yang malas untuk melakukan sesuatu, coba berikan afirmasi positif bahwa hari ini hidup harus terus berjalan dan aku harus membuktikan padanya bahwa dia itu salah. Aku harus sukses untuk membuktikan dan memutarbalikkan apa yang telah dia katakan. Misalnya seperti itu setiap hari. Dan itu tentu saja akan memberikan sesuatu yang perasaan lebih tenang, sesuatu perasaan yang lebih percaya diri untuk menghadapi hari. Namun juga kita merasa bahwa
aduh aku diputusin nih, hidupku udah gak berarti lagi. Ya, apa yang terjadi? Mungkin kalian akan lebih merasakan depresi daripada merasakan sebuah motivasi untuk bangkit kembali. Lanjut yang kedua, yaitu coba ulangi afirmasi positif itu setiap hari. Lakukan secara rutin. Idealnya kita lakukan di pagi hari setelah bangun tidur, karena saat-saat itu adalah saat-saat yang belum hektik. Kita belum punya pekerjaan yang membuat kita lupa untuk memberikan afirmasi positif. Jika kalian kerja dan sudah sampai di tempat kerja, tentu saja kalian akan lupa dengan afirmasi positif ini. Nah, jika kalian sekolah, ketika sampai di sekolah, kalian akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang akan membuat afirmasi positif ini kelupaan. Dan tentu saja yang paling tepat dan paling cocok untuk memberikan afirmasi positif ini adalah ketika bangun tidur, coba tempelkan di atas loteng atau di pintu atau di tembok. Berikan afirmasi positif hari ini 10 menit, 5 menit, 3 menit, tidak masalah. Yang ketiga adalah percaya pada afirmasi yang kalian ucapkan. Ucapkan afirmasi tersebut dengan keyakinan penuh dan jangan hanya sekedar mengucapkan tanpa makna. Karena afirmasi positif ini jika dilakukan dengan keraguan, maka afirmasi positif ini akan langsung gugur. Maka afirmasi positif ini akan langsung menghilang dari pikiran kalian. Karena positif dan negatif tidak akan pernah bisa bertemu. Yang keempat adalah visualisasikan keberhasilan kalian. Saat kalian mengucapkan afirmasi, bayangkan kalian akan mencapai apa yang ingin kalian dapatkan pada hari itu. Misalnya hari ini deadline untuk presentasi, coba berikan afirmasi positif bahwa kalian bisa untuk melakukan presentasi ini. Kalian bisa melakukan dengan hal yang terbaik yang akan membuat kalian mungkin naik jabatan, atau mungkin kalian mendapatkan insentif lebih pada presentasi itu. Coba bayangkan kalian mendapatkan hal itu, sehingga afirmasi positif tersebut akan langsung merasuk dalam diri kalian dan akan membuat kalian lebih percaya diri untuk menghadapi hari. Visualisasikan dengan detail, sehingga semakin detail visualisasi kalian akan semakin bersemangat untuk menjalani hari dengan hari-hari yang lebih indah. Jadi itulah mengapa afirmasi positif ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan rutin melakukannya, kita bisa memperkuat mental, meningkatkan kinerja, dan bahkan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Seperti yang kita tahu sendiri dialami oleh Shakira. Bagaimana Shakira berjungkir balik di Clash of Champions, mulai dari menang game, kalah game, revival 2 kali, hingga akhirnya dia bisa masuk ke grand final Clash of Champions melawan orang-orang yang tidak sepele. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sering menang lomba olimpiade. Mereka adalah orang-orang pilihan yang berprestasi di kampus mereka masing-masing, dan mereka adalah orang-orang pilihan yang memiliki kecepatan untuk berpikir cepat, memiliki logika yang tanggap, dan cara penyelesaian yang luar biasa hebat. Bukan meremehkan teman-teman yang ada di Clash of Champions Ruang Guru, tapi Shakira mampu untuk memberikan yang terbaik dengan afirmasi positif setiap harinya, sehingga ia sekarang masuk ke grand final. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.